يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke 1301 di kitab Subulus Salam, sekalian, masih tentang bab yang hubungannya dengan jaksa, hakim, dan pak polisi. Tiga orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Bakrah. Qala, menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya, kata Abi Bakrah, pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, la yahkum, ini lanya la nahi, ya. La yahkum, janganlah sekali-kali menghukumi atau mengambil suatu keputusan dalam sebuah hukum, sapa ahadun, seseorang di antara kalian, bainas naini, dalam menghukumi dua orang yang sedang bersengketa. Ya, jangan mengambil keputusan terhadap dua orang yang ingin mendapatkan satu keputusan hukum. Katakanlah atau pengadilan, ya. Wahwa, hale utawi hakim itu, sedangkan hakim itu dalam keadaan ghadban, ya. Apa? Dalam keadaan emosi. Jangan mengambil keputusan dalam suatu hukum di saat sedang emosi. Dalam hadis yang lain juga menyampaikan jangan memberikan keputusan dalam segala hal, ya. Termasuk ketika kita sedang marah misalnya, itu hati-hati kalau ngomong di keluarga kita misalnya, ya. Itu apalagi yang sedang suami istri, seorang suami harus hati-hati jaga omongan. Jadi kalau kula jenengan sedang bersengketa, cara bahasa kasar gegeran, tukaran sama istri, ya, terutama seorang suami, jangan sekali-kali loss di dalam emosi. Sehingga kalau kemudian mengatakan kata cerai, ya, sudah terjadi. Beda lagi dengan seorang istri. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Jadi kalau ingin mengambil hukum, ambillah keputusan tanpa emosional. Hadis yang ke 1302, wa an Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala dawuh sapa Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taqadha ilaika rajulani fala taqdil lil awwal hatta tasma'a kalamal akhar. Idza taqadha, ketika ada seseorang, ya, yang meminta keputusan sebuah hukum, ilaika, kepadamu wahai sahabat Ali, ini dalam konteks Rasulullah memberikan wejangan kepada sahabat Ali. Ya, rajulani, dua orang yang sedang bersengketa, fala taqdi, maka janganlah sekali-kali kamu memutuskan lil awali, terhadap orang yang pertama tadi, hatta tasma'a kalamallah, hatta tasma'a kalamal akhar, sehingga mendengarkan ucapan atau penyampaian dari yang lainnya. Jadi harus kedua belah pihak. Dalam satu sengketa, ya, ada dua orang yang minta fatwa kepada kita, maka harus mendengarkan dua-duanya dulu, ya, jangan hanya sepihak, sehingga terjadi satu keadilan. Fasaufa tadri kaifa taqdi, sehingga akan tahu bagaimana Anda memutuskan. Dari sabdanya Rasulullah ini kemudian Ali menyampaikan, fama ziltu qadiyan ba'du, maka sejak itu, ya, sahabat Ali kemudian tidak pernah memutuskan kecuali
dengan mendengarkan kedua belah pihak. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Satu hadis lagi di 1300 berikutnya ya. Wa an Jabir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir yaqul, Rasulullah bersabda, kaifa tuqaddisu ummatun, bagaimana umat ini bisa terhormat ya, la yu'khadhu min syadidihim li dhaifihim, bagaimana umat bangsa negara ini bisa terhormat apabila kaum yang lemah, rakyat biasa tidak bisa mendapatkan keputusan hukum yang adil dari pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokohnya, ahli-ahli hukumnya. Kalau bahasa kita sering mendengar ya Pak ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, ini sudah rahasia umum. Nah, ini sehingga bangsa itu enggak terhormat. Karena apa? Tidak bisa menjunjung tinggi supremasi hukum. Ini hadis rawahu Ibnu Hibban. Jadi kalau memutuskan hukum agar bangsa ini terhormat, ya putuskanlah dengan seadil-adilnya, baik terhadap atasan maupun bawahan, baik orang biasa maupun penguasa. Biasanya di kita itu kan gitu Pak. Ya, apalagi kalau sudah terkait dengan keuangan gitu ya. Itu hati-hati sekali. Oke, Bapak Ibu, sementara itu yang bisa kita kaji untuk kali ini, mudah-mudahan kajian-kajian hadis ini menambah ghirah kita untuk mencintai sunnah Rasulullah. Ya, dengan mencintai Rasulullah, ya, dengan melalui cinta sunnahnya, mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau, dan mudah-mudahan benar-benar seperti hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang cinta Rasulullah akan bersama-sama masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.